Kita panggil Kiai Haji Mansur Muhyiddin, ulama Banten, untuk menyampaikan kalimahnya. Tafadhol, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka'ambiya'i bani Israel. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibul karim. Ayuhal afadil al-mukarramun wal muhtaramun. Para sesepuh dan alim ulama, para asatidz dan para kiai yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara Multaqa Ulama Afwaja Nasional yang difasilitasi oleh Kopbatin, komunitas pencinta batu cincin. Al-wasilatu ilal khairi khairun. Kopbatin sudah memfasilitasi untuk Multaqa Ulama yang tadi Masya Allah sangat mulia. Silaturahim kita hari ini berjumpa dengan para alim ulama yang pada suatu ketika digambarkan oleh Rasulullah, Allah telah menciptakan suatu negeri yang dalam pintu gerbangnya, yang di gapuranya tertulis manzarul ulama'a faqad zarul anbiya'a. Alhamdulillah, silaturahim kita hari ini, bahasan-bahasan yang berat tadi sudah disampaikan oleh asatidz dan para kiai kita yang sudah tadi menyampaikan bahasannya. Tinggal yang ringan-ringan menjelang zuhur. Pada suatu ketika Rasulullah bicara-bicara dengan malaikat Jibril. Rasulullah bertanya tentang ahlul ilmi. Malaikat Jibril menjelaskan, qala hum suruju umatika. Beliau-beliau itu, mereka-mereka itu adalah lentera, obor, cahaya bagi umat. Fid dunya wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Jibril menyatakan, tuba liman arafahu. Berbahagialah bagi mereka yang memahami dan tahu tentang eksistensi ulama. Bahwa ulama adalah suruju umatika. Mendengar seruan ulama dan mengikuti ajakan ulama. Tapi Jibril juga menyatakan kekhawatiran. Wal waila, ancaman, celaka. Wal waila liman angkarohu wa abghadahu. Celaka bagi mereka yang ingkar, menolak, tidak mau mendengar seruan ulama, bahkan memusuhi, benci, mengkriminalisasi. Ini ancaman. To the point,
karena waktunya sangat singkat. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan kekhawatiran untuk sahih dan dhaifnya urusan Abba Syamsuddin. Tapi saya hanya mengambil dari kitab yang ringan, Durratun Nasihin. Ya'ti zamanun ala ummati yafirrunan nasa minal ulama. Fayabtaliyahumullahu salasata baliyatin. Yarfa'ullahul barokatah. Wa sayusallitu bihi sultanan ulama. Wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. 3 kekhawatiran Rasulullah sudah nampak di depan kita. Tadi gamblang, jelas dinyatakan oleh ulama-ulama kita, afwaja kita melalui media yang diselenggarakan Qobbatin hari ini. Masya Allah, Qobbatin sangat mulia. Al-wasilatu ilal khairi khairun. Terselenggaranya acara yang mulia ini difasilitasi oleh Qobbatin. Sungguh mulia Qobbatin. Semoga dirahmati Allah dan terus berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar. Ya'ti zamanun, kelihatannya sedang kita alami sekarang ini. Ya'ti zamanun ala ummati yafirruna nasa minal ulama. Akibat umat, masyarakat, rakyat tidak mau mendengar seruan ulama. Bahkan ulama dikriminalisasi. Bahkan ulama dianggap radikal. Bahkan kumpulan ulama dibubarkan. Ini bukan yafirunan lagi, tapi sudah angkarohum wa abghadahum. Fayabtaliyahumullahu salasata baliyat. Maka Allah menurunkan 3 bilai, 3 musibah. Jelas-jelas sudah kita rasakan sekarang. Yarfa'ullahul barokata. Krisis global sudah dirasakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Bahkan negara-negara besar mengalami krisis. Di negeri kita, aset bangsa hanya dinikmati oleh beberapa gelintir manusia. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tidak perlu dibahas secara detail. Ini kenyataan. Darat, laut, udara, semuanya aset dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Yarfa'ullahul barokata. Badan payah, hati susah. Ditambah dengan COVID-19 dan sebagainya. Yarfa'ullahul barokata. Jelas-jelas keberkahan diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak mau lagi mendengar seruan ulama. Kemudian yang kedua, sayusallitu bihi sultanan dulama. Sultanan dulama di seluruh dunia juga nampak jelas adidaya punya hak veto yang hanya untuk mendolimi yang lemah, rakyat Palestina dan lain-lainnya. Tapi negara-negara adidaya tidak peduli, bahkan berbuat dolim kepada yang lemah. Di negeri kita sudah jelas tidak ada keberpihakan kepada Islam, kepada syariat Islam. Padahal ulama sudah serukan, selamatkan bangsa dan negara dengan syariat dan khilafah. Tidak didengar. Bahkan ulama dimusuhi, dianggap musuh dan dimusuhi, dibenci. Wajarlah. Tadi keberkahan diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sayusallitu bi sultanan ulama, karena demokrasi sebagai sistem kufur yang oleh ulama sudah diserukan tinggalkan.
tinggalkan kapitalisme, tinggalkan sekularisme, tinggalkan demokrasi, tapi tidak didengar oleh umat, oleh rakyat. Sehingga yang kuasa orang-orang yang dolim. Jelas dolim. Karena visi dan misinya pemurtadan umat. Visi dan misinya pemurtadan umat. Jelas pemurtadan umat. Karena memperjuangkan ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pemurtadan umat. Sayusalitu bisultanan ulama. Karena umat tidak mendengar seruan ulama sekarang ini, jelas Allah menurunkan rejim yang sangat zalim. Sudah menjadi kenyataan. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang tua kita meninggal dunia, sang anak tidak boleh memandikan, tidak boleh menyentuh, tidak boleh mengurus jenazahnya. Bahkan apa saja yang diserukan Allah, diperintah Allah, dilarang, berjamaah dilarang, bermusafahah, bersalaman dan sebagainya. Segala kebaikan yang diserukan Allah dilarang. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dikala saat seperti itu, kita ditampakkan sekalipun itu lahiriah, pemakaman-pemakaman seperti tidak lagi pemakaman sebagai orang-orang yang beriman. Lahiriah. Tapi proses tadi pemurtadan umat ini bisa terjadi. Yakhrujuna minad dunya bighairi, dalam keadaan murtad, mereka meninggalkan alam dunia ini tanpa membawa iman, tidak membawa husnul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Kobatin yang sudah memfasilitasi acara seperti hari ini terus bergulir, tidak merasa letih, tidak merasa bosan, menjadi mukhlisin yang terus berjuang di jalan Allah. Kami berdiri bersama Kobatin untuk memfasilitasi al-wasilatu ilal khairun. Semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.